5461. Chen Tianfei sangat puas dengan situasinya saat ini. Kembali pada hari itu, sebagai manajer kedua Scarlet Star, dia hanya pemimpin pasukan kecil, dan bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Namun, setelah mengikuti Yang Kai, dia telah memperoleh pasokan sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya, memungkinkan dia untuk menembus 2 tingkat dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dari Orde ke-4 ke Orde ke-6. Jika dia masih menjadi manajer kedua Crimson Star, bagaimana hari ini bisa datang? Setiap kali dia memikirkan keputusan yang dia buat hari itu, Chen Tianfei merasa bahwa dia bijaksana. Jika dia tidak cukup pintar untuk menawarkan daftar loyalitas sebelum Yang Kai membunuhnya dan mengambil inisiatif untuk menjadi budaknya, dia pasti sudah mati sejak lama. Selain itu, selama bertahun-tahun, Yang Kai telah memperlakukannya dengan cukup baik, tidak pernah memperlakukannya dengan buruk atau memperlakukannya seperti budak, tetapi lebih seperti bawahan. Ini juga merupakan kesempatan untuk memiliki tuan seperti itu dalam kehidupan ini. Menghadapi godaan Yang Kai, Chen Tianfei juga tersenyum dan membungkuk berulang kali. Itu semua berkat bimbingan Master Sekte bahwa bawahan ini dapat mencapai apa yang dia miliki saat ini. Bawahan ini akan mengorbankan hidupnya untuk membalas kebaikan Master Sekte. Yang Kai terkekeh tetapi tidak menganggapnya serius. Fatih Fei adalah seorang pengecut yang takut mati. Jika dia benar-benar menghadapi semacam krisis, dia tidak dapat diandalkan, akan lebih baik untuk mendengarkannya saja. Tanpa membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Yang Kai, Chen Tianfei mengundurkan diri dan dengan hormat mengikuti di belakang Yang Kai, bertindak seperti bawahan. 2 berkas cahaya melesat dari bawah, 1 merah dan 1 hitam. Ketika mereka mendekat, 2 sinar cahaya ditarik kembali dan berubah menjadi anak laki-laki dan perempuan berjubah hitam dan merah. Master, gadis kecil itu berteriak dengan penuh semangat. Bocah kecil itu juga ingin berteriak, tetapi ketika dia membuka mulutnya, aliran air liur mengalir keluar. Yang Kai berkata dengan sakit kepala, "Sudah bertahun-tahun, mengapa kamu tidak memperbaiki masalah ini?" Anak laki-laki dan perempuan di depannya tidak lain adalah naga bumi dan naga banjir merah yang dia bawa keluar dari batas reruntuhan besar. Keduanya memiliki beberapa garis keturunan ras naga, dan ketika mereka dibawa keluar dari batas reruntuhan besar, mereka berbentuk binatang dan berukuran sangat besar. Setelah tiba di Voidland dan menerima bimbingan dari BC, mereka telah mengambil bentuk manusia. Namun, Little Black, naga bumi, memiliki beberapa masalah buruk. Little Black hanya terkekeh, jelas sangat senang melihat Yang Kai lagi. Kalian semua menjadi lebih kuat. Yang Kai merasakan bahwa Little Red dan Little Black berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, hampir semuanya telah mencapai Open Heaven Orde ke-6. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional, tahun-tahun telah berlalu begitu cepat. Mengelus kepala mereka, Yang Kai membawa mereka ke puncak gunung di bawah dan berdiri di depan lelaki tua itu sebelum membungkuk, "Senior." Orde ke-8. Mata BC sedikit menyipit, kecepatan kultivasi Master Sekte sangat cepat. Kekuatan Chen Tianfei agak kurang, jadi dia tidak bisa merasakan kekuatan Yang Kai, tetapi BC adalah seorang veteran roh ilahi yang telah mencapai tingkat Master Open Heaven Orde ke-8 bertahun-tahun yang lalu. Melihat kekuatan sejati Yang Kai dengan sekali pandang, dia diam-diam terkejut. Ketika Yang Kai meninggalkan 3000 dunia, dia hanya Orde ke-6. Itu baru 1000 tahun, namun dia sudah menjadi Orde ke-8. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak talenta muda, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Yang Kai dalam hal kecepatan kultivasi. Saya mengalami beberapa pertemuan kebetulan. Yang Kai menjelaskan dengan santai, tidak banyak bicara. Di belakangnya, Chen Tianfei sangat bersemangat sehingga tubuhnya yang gemuk gemetar. Master Sekte sebenarnya telah menembus Orde ke-8 dan merupakan eksistensi pada tingkat penatua tertinggi di Cave Heaven dan Paradise manapun. Ini memberinya rasa hormat. Saat mereka mengucapkan beberapa patah kata, 2 garis cahaya lagi terbang dari kiri dan kanan, mendarat di depan mereka, Lu Sui dan Mo Mei. Lu Sui juga mengikuti Yang Kai di perbatasan reruntuhan besar, sedikit lebih awal dari Chen Tianfei. Di masa lalu, Yang Kai telah memberinya buah dunia peringkat menengah untuk meningkatkan nilainya. Mo Mei, di sisi lain, adalah penguasa kota-kota Dingfeng di surga Gua Monster Darah. Dia adalah seorang kultivator dari kota Dingfeng dan telah dipengaruhi oleh teknik terlarang dari kitab suci evolusi besar yang tidak dapat dipadamkan selama beberapa generasi, membuatnya sulit untuk meninggalkan surga Gua Monster Darah. Kemudian,
Yang Kai telah menggunakan kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar untuk menghapus batasan garis keturunan mereka sebelum membawa mereka keluar dari surga gua monster darah dan menjadi bagian dari tanah void. Ketika Yang Kai pergi tahun itu, Lu Sui adalah orde kelima dan Mo Mei orde keenam. Sekarang, Lu Sui juga merupakan orde keenam sementara Mo Mei telah menembus Open Heaven orde ketujuh. Namun, seperti Chen Tianfei, keduanya telah mencapai batasnya dan tidak ada cara untuk meningkatkan nilai mereka. Alasan mereka berdua datang ke sini adalah karena mereka merasakan gerakan aneh dari formasi 9 lapisan surga. Melihat Yang Kai di sini, mereka semua terkejut dan dengan cepat membungkuk. Yang Kai mengangguk, apakah kamu satu-satunya yang tersisa di sekte? Dia juga sudah mengantisipasi situasi ini. Cave Heaven Paradise sekarang telah memanggil kekuatan Orde kelima dan Orde keenam Open Heaven dari kekuatan kelas 2 untuk berpartisipasi dalam pertempuran, jadi Void Land tentu saja tidak terkecuali. Namun, saat dia menyapu Divine Sense-nya melintasi Void Land barusan, dia tidak merasakan terlalu banyak aura master. Beberapa orang di depannya adalah master terkuat yang tetap di belakang. Mo Mei, yang bertanggung jawab mengelola Void Land, menjawab, menurut perintah dari Suanyuan Cave Heaven, semua master orde kelima Void Land dan di atasnya telah bergegas ke medan pertempuran wilayah spasial, hanya menyisakan beberapa dari kita untuk menjaga sekte. Titik petik 2. Yang Kai mengangguk. Dia sudah menebak ini ketika dia merasakan aura Suyan di medan perang wilayah tata ruang. Bahkan Suyan sudah memasuki medan perang, jadi pasti tidak akan ada terlalu banyak orang yang tersisa di pihak Void Land. Apakah Master Sekte kembali dari sana? Tanya Mo Mei. Kamu bisa mengatakan itu, jawab Yang Kai, tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh. Lagi pula, dia masih perlu meluangkan waktu untuk menjelaskan. Saya kembali ke sini hanya untuk lewat, ada beberapa hal yang perlu saya urus. Saya masih harus bergegas ke medan perang. Petik 2. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan pintu ke alam semesta kecilnya terbuka. Dalam sekejap, sosok muncul dari pintu. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah Kaisar Realm Puncak yang telah memadatkan segel dao mereka. Bahkan ada beberapa orang yang baru saja keluar dari alam semesta kecil dan sudah menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Mo Mei dan yang lainnya dengan cepat memahami situasinya dan sedikit terkejut, Master Sekte, ini adalah. Mereka semua akan menerobos ke Open Heaven, jadi aku akan menyerahkannya padamu. Saat Yang Kai berbicara, lebih dari 100 orang berjalan keluar dari pintu, banyak dari mereka masih berjalan. Orang-orang ini secara alami adalah kultivator yang tinggal di alam semesta kecilnya. Di masa lalu, ketika Yang Kai berada di Blue Sky Pass atau Great Evolution Pass, setiap beberapa bulan, seorang kultivator akan muncul dari alam semesta kecilnya dan menerobos ke Open Heaven. Namun, setelah pertempuran di pembatasan besar awal surgawi, dia telah dikejar oleh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam dan telah menghabiskan beberapa ratus tahun di Laut Fenomena Surgawi. Setelah itu, dia bertarung tanpa henti, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk berurusan dengan para kultivator di alam semesta kecilnya? Bagi dunia luar, pertempuran pembatasan besar awal surgawi hanya 500 tahun yang lalu. Tetapi bagi Yang Kai, ribuan tahun telah berlalu. Untuk makhluk hidup di alam semesta kecilnya, itu puluhan ribu tahun. Saat ini, aliran waktu alam semesta kecil Yang Kai 7 kali lebih cepat daripada dunia luar. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, jumlah talenta yang terkumpul di Void Dojo telah mencapai jumlah yang mengerikan. Mereka tinggal di alam semesta kecil Yang Kai, dan bahkan jika mereka berkultivasi ke puncak alam kaisar, mereka masih tidak akan dapat menembus belenggu mereka dan menerobos ke Open Heaven. Selama puluhan ribu tahun di dunia Void, ada banyak presiden Kaisar Realm yang sekarat karena usia tua. Yang Kai tidak punya pilihan lain. Berada di sungai waktu fenomena surgawi, dia tidak bisa melepaskan orang-orang ini dan membiarkan mereka menerobos ke Open Heaven. Sampai hari ini, puluhan ribu tahun akumulasi sekarang telah muncul. Setelah 1 jam, puncak gunung dipenuhi hampir 5.000 orang. Banyak dari orang-orang ini hampir tidak dapat menekan ki promosi mereka sendiri, dan mereka berinteraksi satu sama lain, menyebabkan langit berubah. Maju ke Open Heaven adalah proses yang sangat teliti. Jika mereka tidak segera memisahkan orang-orang ini, begitu aura mereka terganggu, setidaknya setengah dari mereka akan mati. Mo Mei dengan cepat mengatur agar para Master Open Heaven dari Tanah Void datang dan menerima mereka sambil memerintahkan orang-orang untuk pergi ke perbendaharaan untuk mengambil pil segel positif Yuan Surgawi sehingga mereka dapat membantu orang-orang ini maju. Seluruh dunia Void menjadi sibuk ketika BC terus mengaktifkan kekuatan arai,
mengirim satu kultivator demi satu dari Void Dojo ke lokasi yang berbeda, memisahkan mereka. Setelah akhirnya mengatur segalanya, 5.000 murid semuanya mulai menerobos kemacetan terakhir mereka. Yang Kai tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia telah kembali ke Voidland untuk membawa ribuan orang ini ke sini untuk menerobos ke Open Heaven. Sebelum dia pergi, ekspresi Chen Tianfei menjadi sangat canggung. Kata-kata Yang Kai mengapa kamu tidak mengikutiku ke medan perang dan membunuh musuh segera menyebabkan wajah Chen Tianfei menjadi pucat, dan dia segera menolak dan berkata bahwa yang terbaik adalah membantu Yang Kai menjaga yayasannya. Bagaimana bisa membunuh musuh di medan perang dibandingkan dengan hidup bebas di tanah Void? Chen Tianfei adalah seorang pengecut yang takut mati. Jika bukan karena ini, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menawarkan daftar loyalitas. Yang Kai terkekeh dan tidak memaksanya, berbalik untuk melihat BC dengan ekspresi serius. Senior, jika Voidland ingin bermigrasi, saya perlu senior untuk mengurusnya. BC bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah situasinya begitu serius? Yang Kai menggelengkan kepalanya, untuk jaga-jaga. Mengatakan demikian, dia melayang ke langit dan menghilang. Beberapa kata terakhir yang dia katakan kepada BC tidak memiliki niat untuk menyembunyikan apapun, menyebabkan Chen Tianfei dipenuhi dengan kecemasan. Diam-diam berharap bahwa ras manusia akan dapat memenangkan kemenangan besar di medan perang wilayah tata ruang. Kalau tidak, meskipun 3.000 dunia ini sangat besar, dia mungkin tidak akan bisa menjalani kehidupan tanpa beban lagi. Mo Mei dan Lu Sui sama-sama khawatir dan sudah mulai merencanakan ke depan. Murid sekte dapat dengan jelas merasakan ketidaknormalan di tanah Void. Di dalam tanah spiritual api, seorang pria muda berjubah bordir mengikuti di belakang seorang gadis muda. Sosok gadis muda ini anggun dan wajahnya cantik, terutama matanya yang seperti mata air, sungguh keindahan yang langka. Pria itu menyeringai dan berkata, Saudari Chen, dengan bakat kakak senior saat ini, hampir pasti bahwa saya akan dapat menembus ke Orde ke-6 secara langsung di masa depan, jadi saya layak untuk bakat suster junior. Kedua keluarga kami memiliki sejarah panjang bersama, jadi para tetua semua berharap kami bisa menjadi sekutu. Sekarang setelah kita berdua memasuki Voidland, kita secara alami harus saling membantu, jadi mengapa kamu mengabaikanku dengan begitu dingin? Petik 2. Gadis muda itu menutup telinga terhadap kata-katanya dan hanya melihat ke langit untuk waktu yang lama sebelum bertanya, Kakak Liu, apakah Anda merasa seseorang akan menerobos? Kakak senior Liu juga melihat ke langit, tentu saja. Saya merasakannya, tapi, agak aneh, sepertinya lebih dari satu orang telah menerobos. Suster Junior Chen mengangguk, banyak orang. 5.462. Kakak senior dan saudara muda juga telah memasuki tanah Void selama hampir 100 tahun dan berasal dari domain besar yang sama. Sekarang, keduanya telah mencapai alam kaisar dan belum menyingkat segel dao mereka. Sangat umum bagi orang-orang seperti mereka untuk menjadi murid di Voidland. Ideologi Voidland saat ini adalah merangkul semua sungai dan lautan, karena untuk memilih murid yang lebih menonjol, harus ada sejumlah besar. Hal ini tidak dilakukan dengan sengaja oleh Voidland, melainkan hasil diskusi dengan banyak Cave Heaven Paradise. Setelah Star Boundary menjadi terkenal, semua orang tahu bahwa itu adalah tempat lahirnya Open Heaven Stage. Berkultivasi di sana akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat dari pohon dunia. Semakin mudah, semakin rendah kultivasi mereka, semakin besar manfaatnya. Dengan godaan seperti itu, siapa yang tidak ingin mengirim keturunan mereka ke Star Boundary untuk menikmati kemuliaan pohon dunia? Namun, ukuran Star Boundary terbatas. Jika semua kekuatan mengirim orang ke sana, bagaimana Star Boundary bisa menampungnya? Belum lagi bahwa Cave Heaven Paradise juga telah mendirikan aula pelatihan di sana, memotong beberapa wilayah untuk mereka sendiri dan memilih murid-murid yang luar biasa dari aula pelatihan mereka sendiri. Hanya berbagai Cave Heaven dan Paradise saja pada dasarnya telah membagi 30% dari wilayah Star Boundary. Jika pasukan kelas 2 itu ingin mengirim orang lagi, cepat atau lambat, Star Boundary akan dipenuhi orang. Namun, manfaat dari Star Boundary sudah jelas, jika mereka menolak sepenuhnya, itu akan memicu kemarahan publik. Pada akhirnya, berbagai kaisar agung dari Star Boundary berdiskusi dengan para penguasa Paradise dan Cave Heaven, memutuskan bahwa lebih baik melakukannya daripada memblokir mereka sepenuhnya. Itu memberi kesempatan bagi pasukan yang ingin mengirim junior mereka ke Star Boundary, yang pertama-tama memasuki tanah Void dan dipilih oleh tanah Void. Hanya yang terbaik dari mereka yang bisa memasuki Star Boundary untuk berkultivasi. Karena keputusan ini, Voidland sekarang memiliki lebih dari 300.000 murid, dan ini adalah hasil dari seleksi yang cermat.
Dapat dikatakan bahwa murid-murid Tanah Void saat ini pada dasarnya termasuk talenta paling elit dari berbagai kekuatan besar di setiap domain besar. Kakak senior Liu dan suster junior Chen tidak terkecuali, keduanya adalah kultivator jenius yang langka dari keluarga masing-masing. Melihat sejenak, kakak senior Liu mencibir, ada begitu banyak orang di Tanah Void kita sekarang, jadi apa yang aneh tentang seseorang yang menerobos? Tapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan saya? Kakak senior adalah seorang jenius yang muncul hanya sekali setiap 100 tahun. Melihat Voidland saat ini, saya khawatir suster junior tidak dapat menemukan orang yang lebih menonjol dari saya. Petik 2. Saudari muda Chen dengan santai menjawab, karena yang lebih menonjol telah dikirim ke Star Boundary. Kakak senior Liu merasa hatinya tertusuk oleh kata-kata ini. Segera, dia berkata dengan marah, saudari junior, jangan memandang rendah kakak senior. Cepat atau lambat, kakak senior akan pergi ke Star Boundary. Petik 2. Umumnya, mereka yang dikirim ke Star Boundary belum memadatkan segel dao mereka, karena jika mereka benar-benar telah memadatkan segel dao, akan terlambat untuk pergi ke Star Boundary. Setelah segel dao terbentuk, masa depan kultivator pada dasarnya telah ditentukan. Karena itu, semakin cepat seseorang pergi ke Star Boundary, semakin baik. Namun, masalah ini bukan terserah para murid untuk memutuskan, itu sepenuhnya terserah pada tetua Tanah Void untuk memutuskan. Apakah itu kakak senior Liu atau saudara muda Chen, memadatkan segel dao orde kelima bukanlah masalah sama sekali. Kakak senior Liu bahkan telah menetapkan tujuan untuk memadatkan segel dao orde ke-6 sebagai tujuannya, berpikir bahwa di masa depan ia akan dapat menembus ke Open Heaven orde ke-6. Jika seseorang benar-benar dapat memadatkan segel dao untuk sumber daya kelas 6, itu memang akan luar biasa. Di masa lalu, jika ditempatkan di Cave Heaven dan Paradise, itu akan dianggap sebagai murid elit, seperti Gupan dan lainnya yang pernah ditemui Yang Kai di masa lalu. Bahkan di berbagai Cave Heaven Paradise, bakat semacam ini hanya akan muncul sekali setiap 100 tahun, dengan hanya beberapa dari mereka yang muncul setiap generasi. Kakak senior Liu secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Karena keserakahannya akan kecantikan suster junior Chen, dia ingin mencapai hal-hal baik sesegera mungkin, jadi dia mengikuti di belakangnya dan mengobrol tanpa henti. Namun, suster muda Chen memiliki pemikiran lain di benaknya. Dia telah dikirim ke Voidland, tetapi tujuannya bukanlah Star Boundary. Baik dia dan tetua keluarga Chen tahu bahwa dengan bakatnya, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Star Boundary. Tujuannya adalah murid jenius dari Voidland. Jika dia bisa menemukan kekasih yang berbakat, dia akan bisa melindungi keluarga Chen-nya di masa depan. Beberapa tahun terakhir ini, keluarga Chen tidak hidup dengan baik dan telah menderita banyak kesulitan. Jumlah talenta dalam keluarga telah berkurang dan suster junior Chen bisa dikatakan sebagai harapan terbesar keluarga Chen. Justru karena pertimbangan inilah sikap suster muda Chen terhadap kakak senior Liu tidak menolak atau menyetujuinya. Jika kakak senior Liu ini benar-benar dapat memadatkan segel dao untuk sumber daya kelas 6 dan langsung maju ke Open Heaven orde ke-6, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerimanya. Namun, apakah kakak senior Liu memiliki kemampuan atau tidak, tidak ada yang tahu sampai hasilnya keluar. Bagaimana bisa suster muda Chen berani bertaruh padanya dengan mudah? Kakak senior Liu melihat profil samping wanita cantik itu dan leher putihnya yang ramping dan mau tidak mau menelan seteguk air liur sebelum dengan paksa mengalihkan pandangannya dan berkata, saudari junior, tolong jangan lihat mereka. Mereka yang tetap berada di Voidland, bahkan jika mereka menerobos ke Open Heaven, mereka paling banyak berada di orde kelima, jadi apa yang bisa dilihat? Kakak senior mendapat hal baru beberapa hari yang lalu, ini sangat menarik, mengapa saya tidak mengajak Anda melihatnya? Semakin dia memahami pikiran suster junior ini, semakin banyak kakak senior Liu ingin berhubungan intim dengannya. Begitu dia selesai berbicara, lolongan panjang tiba-tiba terdengar dari kedalaman kehampaan, diikuti oleh aura yang kuat. Ekspresi kakak senior Liu berubah, bagaimana bisa begitu cepat? Suster muda Chen juga sangat terkejut. Maju ke Open Heaven Stage adalah hal yang biasa, tetapi itu akan selalu memakan waktu. Paling tidak 3-5 hari, paling lama 1-2 bulan, atau bahkan lebih lama. Namun, sudah berapa lama sejak mereka berdua merasakan terobosan seseorang? Apakah mereka baru saja menerobos? Dia belum pernah mendengar seseorang yang begitu cepat menerobos ke Open Heaven. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa orang-orang di dalam Void Dojo telah menekan diri mereka sendiri selama bertahun-tahun? Terperangkap di alam semesta kecil Yang Kai, mereka tidak memiliki cara untuk berkomunikasi satu sama lain, tidak dapat mengambil langkah terakhir itu.
Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari 5.000 orang ini hanya tinggal selangkah lagi untuk berpromosi. Sekarang Yang Kai telah melepaskan mereka dari alam semesta kecilnya, wajar saja bagi mereka untuk menerobos dengan cepat. Aura ini, mata Suster Junior Chen tiba-tiba menyala. Kakak senior, apakah ini Orde ke-6? Dia hanya seorang kultivator Kaisar Realm, jadi persepsinya tentang aura kultivator tahap Open Heaven tidak terlalu jelas. Dia juga tidak tahu apakah orang yang menerobos adalah Orde ke-6. Meskipun kakak senior Liu juga berpikir itu mungkin Orde ke-6, dia masih menolak untuk mengakuinya. Tidak mungkin, mereka yang dapat langsung maju ke Orde ke-6 telah dikirim ke Star Boundary. Bagaimana mereka bisa tetap berada di Tanah Void? Ini hanya Orde ke-5. 1000 tahun yang lalu, bisa langsung menerobos ke Orde ke-5 adalah berkah besar bagi kekuatan kelas 2 manapun. Mereka pasti akan dipersiapkan sebagai penerus, dan sumber daya sekte akan disediakan secara gratis. Tapi sekarang, dalam kata-kata kakak Liu, menerobos ke Orde ke-5 adalah hanya. Setelah datang ke Voidland, cakrawala seseorang secara alami menjadi lebih luas. Meskipun suster muda Chen merasa bahwa itu adalah Orde ke-6, dia juga merasa bahwa kata-kata kakak seniornya masuk akal. Semua bibit bagus yang bisa langsung maju ke Orde ke-6 memang telah dikirim ke Star Boundary, jadi bagaimana mereka bisa tetap berada di Tanah Void? Namun, dia masih agak bingung. Dia pernah merasakan aura Open Heaven Orde ke-6 dari Elder Lu Sui dan Elder Chen Tianfei, yang telah menjaga Voidland, dan tampaknya tidak jauh berbeda dari apa yang dia rasakan barusan. Saat mereka berdua berbicara, aura kuat lainnya menyebar dari kehampaan. Kakak senior Liu tercengang. Dia tidak mengerti apa yang terjadi hari ini. Mungkinkah hukum surgawi telah berubah dan menjadi lebih mudah untuk menerobos ke Open Heaven? Suster Junior Chen menjadi lebih bersemangat. Kakak Liu, ini adalah Orde ke-6 kan? Kakak senior Liu tetap keras kepala. Tidak, ini adalah Orde ke-5. Suster muda Chen mengangguk. Aura lain menyebar, jelas jauh lebih kuat dari dua sebelumnya. Mata Suster Junior Chen berbinar. Bagaimana dengan ini? Wajah kakak senior Liu pucat pasi. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Saat suster muda Chen terus bertanya, wajah saudara senior Liu menjadi lebih buruk, tidak menginginkan apapun selain bergegas ke langit dan membunuh mereka yang telah menerobos. Bakat orang-orang ini sangat luar biasa, jadi mengapa mereka tidak pergi ke Star Boundary dan malah tinggal di sini di Tanah Void untuk mempromosikan diri mereka sendiri? Melihat mata suster muda Chen menjadi lebih cerah, dia merasa bahwa saudari mudanya ini tidak lagi ditakdirkan untuk bersamanya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan, dia berbalik dan pergi. Sebelum saudari muda Chen dapat mengajukan pertanyaan lagi, dia menoleh dan melihat bahwa kakak seniornya telah menghilang. Melihat sosok kakak senior Liu di kejauhan, dia berseru, kemana kakak senior pergi? Kakak senior Liu dengan marah berteriak, kultivasi terpencil. Hari ini, dia benar-benar menderita pukulan. Mereka yang awalnya lebih berbakat darinya telah dikirim ke Star Boundary, yang lebih tinggi ditemukan di antara yang lebih pendek. Di Voidland saat ini, bakatnya memang salah satu yang terbaik, tetapi dibandingkan dengan mereka yang saat ini menerobos di langit, apa nilainya? Setelah menderita pukulan seperti itu, dia akhirnya menyadari. Bagi seorang kultivator, kekuatan mereka sendiri adalah fondasi mereka, dan kecantikan hanyalah batu sandungan di jalur kultivasi mereka. Ketika dia keluar dari pengasingan suatu hari, dia pasti akan membuat suster junior yang manis dan menawan ini berlutut di depannya. Mengabaikan kakak senior Liu yang baru saja pergi, mata indah suster junior Chen berkilat saat dia menatap ke langit, tampaknya mampu melihat melalui formasi 9 lapisan surga dan melihat sosok heroik yang menerobos. Belum lagi pikiran suster muda Chen, di puncak tempat tinggal Bisi, Mo Mei, Lu Sui, dan Chen Tianfei benar-benar tercengang. Bahkan Bisi tidak bisa menahan gemetar, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Orde ke-6, Orde ke-6, Orde ke-7, Orde ke-6, Orde ke-6, Orde ke-7. Kakak senior Liu dan saudara muda Chen tidak cukup kuat, jadi mereka tidak dapat menentukan kultivasi mereka yang telah menembus ke Open Heaven, tetapi bagaimana mungkin Mo Mei dan yang lainnya tidak? Dalam persepsi mereka, semua master yang dipromosikan ini telah mencapai Orde ke-6 atau Orde ke-7, tidak satupun dari mereka yang mencapai Orde ke-5. Semua orang benar-benar terkejut. Yang Kai meninggalkan hampir 5.000 orang ini dan tidak banyak bicara, hanya memberitahu mereka bahwa mereka akan menerobos ke Open Heaven. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa Voidland akan memiliki kumpulan jenius lainnya, setelah menyaksikan martial Dao berkembang di Star Boundary, sangat sedikit hal yang bisa menggerakkan mereka. Sampai sekarang, masing-masing dari mereka telah menembus Open Heaven Orde ke-6 dan ke-7.
Hampir setiap 10 orang memiliki salah satu dari mereka menerobos ke Orde ke-7, dengan kata lain, 10%. Ini bukan hanya Open Heaven Orde ke-7 yang sederhana, tetapi terobosan langsung ke Orde ke-7, dengan peluang menjadi kultivator tertinggi Orde ke-9 di masa depan. Murid Orde ke-6 langsung akan dianggap sebagai murid elit di berbagai Paradise dan Cave Heaven dan murid Orde ke-7 langsung adalah murid inti sejati. Di masa lalu, dibutuhkan ribuan tahun untuk menumbuhkan bakat seperti itu di Cave Heaven Paradise. 5463. Setiap kultivator yang langsung maju ke Open Heaven Orde ke-7 adalah harta paling berharga di berbagai Paradise dan Cave Heaven. Kultivator tertinggi Orde ke-9 saat ini semuanya telah mencapai Orde ke-7 secara langsung. Yang Kai juga telah melakukan kontak dengan banyak master dari Cave Heaven Paradise, tetapi bahkan dengan pengalamannya, tidak termasuk leluhur tua dari berbagai jalur gunung, hanya Luo Tinghe dari Yin Yang Heaven yang merupakan Ordo ke-7 langsung. Di masa lalu, Komandan Resimen Tentara Selatan dari jalur Yin Yang, Wu Qing, seharusnya juga mencapai Orde ke-7 secara langsung, jika tidak, dia tidak akan dapat mencapai Orde ke-9 dan mengambil alih jalur Yin Yang. Di dalam Cave Heaven Paradise, ada beberapa yang telah mencapai Orde ke-7 secara langsung, tetapi tidak banyak dari mereka. Selama beberapa tahun terakhir, sekelompok kultivator tertinggi telah muncul dari Star Boundary, yang semuanya telah mencapai Orde ke-7 secara langsung, tetapi hanya dalam waktu singkat sejak itu, dan orang-orang ini masih terjebak di Orde ke-7. Namun, itu adalah Star Boundary, tempat dengan manfaat pohon dunia. Karena kekuatan pohon dunia, begitu banyak jenius yang tak tertandingi telah muncul. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang dibawa kembali oleh Yang Kai? Mo Mei tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah Yang Kai pergi ke Star Boundary dan merampok semua bibit bagus di sana? Tapi tidak mungkin hal seperti itu terjadi, Paradise dan Cave Heaven tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan dan mengolah beberapa bibit yang baik, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan Yang Kai merampoknya? Terlebih lagi, bahkan Star Boundary saat ini tidak akan dapat mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Itu bukan 5, atau 50, tetapi 5.000 orang. Selama beberapa hari pertama, Mo Mei dan yang lainnya memiliki beberapa keraguan tentang apakah kultivator Orde ke-6 dan ke-7 akan dipromosikan terlebih dahulu, diikuti oleh kultivator Orde ke-4 dan Orde ke-5, tetapi setiap kali mereka menerobos ke Open Heaven Stage, mereka akan memancarkan aura Orde ke-6 atau ke-7. Kali ini, tidak ada yang meragukan apapun. 5.000 orang yang dibawa kembali oleh Yang Kai, hampir 5.000 harta yang bisa langsung naik ke Orde ke-6 atau ke-7. Terobosan semacam ini berlangsung selama 2 hingga 3 bulan, dan hampir setiap hari, akan ada beberapa lusin atau bahkan ratusan terobosan. Promosi semuanya diatur dengan benar, dan setelah bertanya kepada beberapa orang pertama, Mo Mei dan yang lainnya akhirnya memahami asal-usul orang-orang ini. Alam semesta kecil Yang Kai cukup unik, dan Mo Mei dan yang lainnya juga tahu tentang keberadaan banyak makhluk hidup. Bagaimanapun, kelompok orang mereka telah dibawa keluar dari surga gua monster darah oleh alam semesta kecil Yang Kai, tetapi mereka tidak dapat memahami apa yang istimewa dari alam semesta kecil Yang Kai sehingga dapat menghasilkan begitu banyak orang jenius yang mengerikan. Sekelompok orang seperti itu tidak lebih buruk dari orang-orang Star Boundary yang telah dipelihara selama ribuan tahun. Hampir 5.000 orang, total 500 murid langsung Orde ke-7, berapa banyak yang muncul di Star Boundary selama bertahun-tahun. Paling-paling, hanya ada sekitar 300 dari mereka, bahkan tidak sebanyak yang dibawa kembali oleh Yang Kai. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Star Boundary telah dipelihara selama 1000 tahun, dan kali ini konsisten dengan dunia luar? Namun, alam semesta kecil Yang Kai telah menghabiskan puluhan ribu tahun. Meskipun wilayah semesta kecil lebih rendah daripada Star Boundary, dan populasinya jauh lebih rendah daripada Star Boundary, akumulasi waktu alam semesta kecil Yang Kai beberapa lusin kali lebih besar. Wajar jika dia mengumpulkan begitu banyak. 5.000 Master Orde ke-6 dan ke-7 Open Heaven Realm muncul dalam kehampaan, menyebabkan Mo Mei dan yang lainnya sangat gembira. Awalnya, ada beberapa Orde ke-6 dan ke-7 di Void Land, tetapi jumlahnya tidak banyak. Jumlah mereka kurang dari 100, dan barisan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh pasukan kelas 2 biasa. Namun, karena mereka telah menerima perintah dari Paradise dan Cave Heaven, mereka semua bergegas ke medan perang wilayah tata ruang untuk berpartisipasi di medan perang. Awalnya, hanya 3 orang yang tertinggal untuk menjaga Void Land, tetapi sekarang kekuatan Void Land tiba-tiba meningkat. Orang-orang ini hanya perlu menstabilkan alam kultivasi mereka dan juga dapat bergegas ke wilayah tata ruang untuk memberikan bala bantuan. Dengan begitu banyak orang di sini,
mereka mungkin dapat memainkan peran yang menentukan di medan perang tertentu. Karena kelahiran beberapa ribu Master Open Heaven Orde ke-6 dan ke-7, Voidland menjadi cukup sibuk. Pada saat yang sama, Yang Kai telah membawa Jiao Third ke Satellite Heaven. Dia telah mengunjungi Satellite Heaven 2 kali. Pertama kali dia datang ke sini, dia telah menerima berita dari pemilik klan Yuruo dan datang untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia terpaksa menerobos ke Open Heaven Orde ke-5 di luar surga gua tanpa bayangan. Pada saat itu, Yang Kai dipenuhi dengan kebencian terhadap sifat arogan dan tirani dari Cave Heaven dan Paradise. Meskipun dia tidak pernah berbicara dengan siapapun tentang hal itu, dia diam-diam telah memutuskan bahwa suatu hari, ketika dia menjadi cukup kuat, dia pasti akan pergi ke Paradise dan Cave Heaven itu dan memilih mereka satu persatu, memberitahu mereka apa artinya itu. Jangan pernah menindas yang lemah. Namun, setelah memasuki medan perang tinta dan perlahan memahami kekuatan klan tinta hitam dan niat baik dari Paradise dan Cave Heaven, dendam dan keluhan ini menjadi kurang penting. Mungkin ada beberapa motif egois di balik apa yang terjadi saat itu, tetapi setidaknya orang-orang itu telah mengikuti aturan dan tidak bertindak terlalu kejam. Pada saat itu, dia hanya seorang kaisar realm puncak sementara Tizeng, seorang kultivator Open Heaven dari surga iblis segudang, dapat dengan mudah membunuhnya. Terlebih lagi, orang yang memulai semua ini sudah lama meninggal. Dendam pribadi tidak ada artinya dalam menghadapi kelangsungan hidup ras mereka. Jika Yang Kai berdiri di posisi Cave Heaven Paradise, dia mungkin ingin menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Kedua kalinya dia datang ke Satellite Heaven, itu murni karena kultivasinya sendiri. Dia bahkan telah bertemu dengan orang bernama Blood Crow, tetapi pada akhirnya, dia telah ditangkap oleh senior Bright King Heaven dan ditekan di Bright King Heaven. Setelah itu, dia dikirim ke medan perang tinta untuk bertarung dengan klan tinta hitam. Pada perjalanan keduanya ke Satellite Heaven, Yang Kai dikejar ke tanah leluhur roh ilahi oleh Bright Sun Divine Monarch dan kemudian bertemu dengan banyak peluang. Ini adalah ketiga kalinya. Yang Kai tidak pernah tahu bahwa Satellite Heaven terhubung ke pintu masuk Ing Battlefield, jadi jika para murid dari Cave Heaven Paradise ingin memasuki Ing Battlefield, mereka harus melalui Satellite Heaven. Bagaimanapun, jalan yang diambil ke medan pertempuran tinta bukanlah jalan yang normal, tetapi sebuah terowongan void melalui wilayah hitam. Yang Kai sedang tidak ingin menikmati pemandangan dan malah fokus pada perjalanan. Beberapa hari kemudian, Jitua ketiga, yang telah beristirahat di pergelangan tangannya, tiba-tiba berteriak, ada aura kekuatan tinta. Selama beberapa hari terakhir, Jiao Third tidak bergerak sama sekali dan hanya menempel di tangan Yang Kai. Bagaimanapun, kecepatan Yang Kai cepat, membuatnya lebih mudah untuk bergerak. Sebelumnya, dia telah menderita banyak kerusakan ketika dia berada di Norithern Pass, jadi ketika Yang Kai bergegas kembali, dia juga sedang beristirahat. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbicara, mengejutkan Yang Kai dan membuatnya berhenti, mengapa ada aura kekuatan tinta. Ini bukan medan pertempuran tinta, juga bukan wilayah tata ruang, jadi dari mana aura kekuatan tinta ini berasal? Reaksi pertama Yang Kai adalah bahwa wilayah tata ruang juga telah jatuh dan klan tinta hitam telah menginvasi surga yang hancur, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Jika klan tinta hitam benar-benar menembus wilayah tata ruang, sisi surga yang hancur pasti akan berada dalam keadaan kacau, jadi bagaimana bisa begitu damai? Segera setelah itu, dia bingung. Dia tidak merasakan aura kekuatan tinta, jadi bagaimana Jiao Third merasakannya? Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, Jiao Third berkata, seperti yang Anda tahu, klan Naga dan Phoenix memimpin Norithern Pass sepanjang tahun, jadi mereka tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Selain tidur dan berkultivasi, mereka bahkan tidak bisa meninggalkan Norithern Pass dengan mudah, jadi mereka cukup bosan. Beberapa generasi yang lalu, ada beberapa senior ras naga yang tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi mereka menciptakan teknik rahasia yang meminjam kekuatan roh ilahi untuk memantau kekuatan tinta. Namun, teknik rahasia ini tidak berguna, sehingga roh ilahi terlalu malas untuk mengolahnya, jadi mereka menyimpannya begitu saja sampai klan tinta hitam menyerang Norithern Pass. Baru kemudian saya mulai mengolahnya. Kamu merasakan keberadaan kekuatan tinta? Yang Kai bertanya dengan serius. Jiao Third mengangguk, ya, reaksi yang sangat kecil. Yang Kai ingin bertanya apakah dia telah melakukan kesalahan, tetapi dengan Jiao Third bertindak sangat serius, Yang Kai tidak berani bertindak sembarangan. Orang lain mungkin tidak tahu bahaya Ing Force, tetapi Yang Kai sangat menyadarinya. Dapat dikatakan bahwa Ing Force adalah contoh sempurna tentang bagaimana satu percikan api dapat membakar padang rumput.
Selama ada jejak sekecil apapun dari kekuatan tinta, itu bisa mengancam keselamatan seluruh domain besar. Arah yang mana? Yang Kai bertanya. Naga kecil itu menyapu ekornya dan menunjuk ke depan, menyebabkan Yang Kai segera melarikan diri. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah benua terapung. Sepintas, mereka dapat melihat bahwa ada jejak pertempuran di sini, tetapi menilai dari jejak itu, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak kecil, dan salah satu dari mereka tampaknya dengan cepat ditundukkan. Yang Kai mencari di sekitar benua terapung beberapa kali lagi tetapi tidak menemukan apapun. Namun, Jiaotert berkata dengan tegas, paling banyak setengah hari yang lalu, ada jejak Ink Force di sini. Yang Kai menutup matanya dan mengirimkan Divine Sense-nya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah dan menjadi sangat serius. Seperti yang dikatakan Jiaotert, dia telah mendeteksi jejak Ink Force di kekosongan sekitarnya, dan itu sangat lemah, hampir dapat diabaikan. Namun, setelah bertarung dengan klan tinta hitam selama bertahun-tahun, Yang Kai terlalu akrab dengan pasukan tinta. Dia tidak bisa menahan perasaan kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana mungkin ada kekuatan tinta di surga yang hancur? Apakah ada klan tinta hitam di sini? Mungkin itu bukan klan tinta hitam tapi murid tinta hitam. Kekuatan tinta telah menghilang sebelumnya, jadi jelas seseorang telah menggunakannya. Dikombinasikan dengan jejak pertempuran yang dia temukan di benua terapung, kemungkinan besar salah satu klan tinta hitam atau murid tinta hitam telah mengambil tindakan untuk mengubah orang lain. Setelah setengah hari, klan tinta hitam atau murid tinta hitam tidak bisa pergi terlalu jauh, jadi Yang Kai dengan cepat mencari-cari. Setengah hari kemudian, di luar Provinsi Roh, Yang Kai mendongak. Di Sateret Heaven, tidak ada kekurangan Provinsi Roh dengan para kultivator berkumpul di sana. Meskipun lingkungan Sateret Heaven keras, karena lingkungan khusus di sini, ada banyak peluang, sehingga menarik banyak kultivator petualang. Ada juga pengkhianat yang telah melakukan kejahatan di berbagai domain besar, atau pengkhianat yang telah meninggalkan tuannya, yang semuanya datang ke surga hancur untuk hidup. Setelah puluhan ribu tahun akumulasi, beberapa tempat di Sateret Heaven tidak kalah makmur dan semarak daripada domain besar lainnya. Namun, Sateret Heaven berbeda dari Great Domains biasa. Warisan kekuatan di sini tidak didasarkan pada status sekte atau keluarga, melainkan berdasarkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Yang berdiri di atas secara alami adalah Raja Ilahi Orde ke-8 seperti Bright Sun. Provinsi Roh di depannya adalah wilayah salah satu kekuatan ini, tetapi Yang Kai tidak akrab dengan surga yang hancur, jadi dia secara alami tidak tahu kekuatan mana yang dimiliki tempat ini. Namun, begitu mereka tiba di sini, Jiaotert sekali lagi mengeluarkan peringatan, memberitahu Yang Kai bahwa ada aura kekuatan tinta di Provinsi Roh. Jelas, belum lama ini, seseorang juga mengaktifkan aura ini. Setelah diam-diam mengamati sebentar, Yang Kai terbang menuju Provinsi Roh. 5464. Di pusat Provinsi Roh, ada sebuah kota, juga tempat paling makmur di Provinsi Roh. Banyak kultivator berkumpul di sini, tetapi Divine Sense Yang Kai menyapu mereka dan tidak menemukan kultivator Open Heaven tingkat tinggi. Meskipun ada banyak orang di sini, yang terkuat hanya beberapa kultivator Open Heaven Orde ke-6. Meskipun Jitua ketiga bisa merasakan aura kekuatan tinta di Provinsi Roh, dia tidak tahu persis di mana itu. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. Bagaimana dia bisa menemukan sumber kekuatan tinta ini? Yang pasti adalah tidak ada klan tinta hitam di sini. Jika benar-benar ada klan tinta hitam yang bersembunyi di sini, dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-8-nya saat ini, dia akan dapat melihat melalui mereka dengan sekali pandang. Karena tidak ada klan tinta hitam, itu adalah murid tinta hitam. Dalam keadaan normal, murid tinta hitam tidak berbeda dari manusia normal, kecuali dia menggunakan kekuatan tintanya untuk mengungkapkan sifat aslinya. Dia tidak bisa hanya memeriksa semua orang di Provinsi Roh satu persatu, itu akan membuang-buang waktu. Yang Kai bahkan lebih ingin tahu mengapa surga hancur memiliki murid tinta hitam. Karena ada murid tinta hitam, pasti ada sumber kekuatan tinta. Di mana sumber ini? Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasakan kegelisahan, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Saat dia berpikir tentang bagaimana menemukan murid tinta hitam yang tersembunyi, dua garis cahaya turun dari langit. Aura orang ini penuh semangat dan sepertinya tidak berniat menyembunyikan kultivasinya. Selain itu, mereka semua adalah Master Open Heaven Orde ke-6. Belum lagi Sateret Heaven, bahkan di 3000 dunia, Orde ke-6 masih menjadi Master. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju pada dua garis cahaya. Aliran cahaya berhenti di udara, dan ketika cahaya memudar, seorang pria dan seorang wanita muncul. Begitu mereka melihat pria dan wanita ini,
Semua mata mereka berbinar saat mereka diam-diam memuji mereka di dalam hati. Pria itu sangat tampan, dan wanita itu juga cantik alami. Berdiri bersama, mereka berdua sangat menarik. Ada banyak orang yang melanggar hukum di surga yang hancur, dan dalam sekejap, banyak dari mereka menatap sosok anggun wanita muda itu, diam-diam menelan air liur mereka. Jika mereka bisa menghabiskan malam dengan keindahan seperti itu, bahkan jika mereka mati, itu akan sangat berharga. Wanita itu jelas terbiasa dengan tatapan seperti itu dan hanya mendengus dingin. Pria itu, di sisi lain, dipenuhi dengan kemarahan saat dia secara diam-diam mengirimkan Divine Sense-nya, menyebabkan beberapa Master Open Heaven Orde keempat dan kelima melolong sedih. Setelah memberi pelajaran kepada para hajingan ini, pria itu berteriak, Heavenly King telah mengeluarkan perintah. Siapa yang bertanggung jawab atas provinsi roh ini? Cepat datang dan terima pesanan ini. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, banyak kultivator di provinsi roh semuanya memucat, dan mereka yang menatap wanita itu dengan mata serakah dengan cepat menundukkan kepala, tidak berani melihat lagi. Tanpa ragu, reputasi Heavenly Net Divine Monarch terlalu besar. Di seluruh surga yang hancur, hanya ada 3 Raja Ilahi, yaitu 3 Master Open Heaven Orde ke-8. Bright Sun, yang mengejar Yang Kai, adalah salah satunya, sedangkan 2 lainnya adalah Heavenly Net dan Withered Flame. Ketiganya telah lari ke surga hancur untuk bersembunyi karena mereka tidak ingin dikendalikan oleh Cave Heaven dan Paradise. Setelah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, mereka perlahan mencapai tahap ke-7 dan ke-8. Kultivator yang tinggal di surga yang hancur masih bisa bertindak tidak sopan terhadap Cave Heaven dan Paradise, tetapi mereka tidak akan pernah berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada 3 Raja Ilahi. Lingkungan Sateret Heaven sangat keras dan medannya kacau. Jika mereka menyinggung murid Cave Heaven dan Paradise, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika mereka menjadi sasaran 3 Raja Ilahi, mereka pasti akan mati. Di seluruh surga yang hancur, 3 Raja Ilahi bertanggung jawab. Sepasang anak laki-laki emas dan gadis giok ini datang dengan perintah Raja Langit Surgawi, jadi mereka jelas berasal dari Istana Jaring Surgawi. Selain itu, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6 sangat kuat bahkan di Istana Jaring Surgawi, bahkan mungkin seorang murid langsung Heavenly King Jaring Surgawi. Dengan hubungan seperti itu, bahkan orang yang paling melanggar hukum di Provinsi Roh tidak akan berani tidak menghormati mereka. Dengan satu perintah, sesosok terbang keluar dari aula besar di pusat Provinsi Roh. Itu adalah kultivator Open Heaven Orde ke-6. Orang ini tidak terlihat seperti seorang kultivator, melainkan seperti penduduk lokal yang kaya. Dia memiliki wajah bulat dan senyum di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dari jauh. Qin Chuan menyapa kedua utusan itu. Tolong maafkan dia karena tidak menyambutmu. Meskipun mereka berdua Orde ke-6, Qin Chuan ini hanya penguasa Provinsi Roh, jadi dalam hal status, dia secara alami tidak dapat dibandingkan dengan 2 bawahan Heavenly King Jaring Surgawi, jadi begitu dia muncul, dia segera menurunkan posisinya. Pria itu sedikit mengangguk, jadi saudara Qin Chuan yang bertanggung jawab di sini. Kami senior brother dan junior sister sudah lama tidak meninggalkan Istana Surgawi, jadi kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Petik 2. Dari nada suaranya, sepertinya mereka berdua saling kenal, tetapi meskipun mereka saling kenal, ketika pria itu berbicara, sikapnya masih arogan seperti biasanya. Jelas bahwa persahabatan mereka tidak dalam. Kakak Wu pasti bercanda, tempat kasar ini secara alami tidak ada bandingannya dengan Istana Jaring Surgawi. Aku ingin tahu perintah apa yang dibawa Brother Wu dari Divine Monarch. Qin Chuan bertanya dengan hormat. Berbicara tentang bisnis yang tepat, pria bermarga Wu tidak repot-repot bertukar basa-basi dan segera mengeluarkan slip batu giok dan berteriak, atas perintah tuanku, Qin Chuan dari Provinsi Roh harus mengumpulkan setidaknya 200 kultivator Open Heaven Orde ke-5. Dan menuju ke lokasi yang ditentukan dalam waktu 3 bulan. Mendengar ini, ekspresi Qin Chuan menjadi serius saat dia mengambil slip batu giok dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah memastikan bahwa itu memang perintah Jaring Surgawi, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Kakak Wu, apakah Istana Jaring Surgawi berencana untuk memulai perang dengan 2 kekuatan lainnya? 3 Raja Ilahi telah berpisah di surga yang hancur, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk tetap aman. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak perkelahian kotor di antara mereka, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pertempuran kecil yang tidak layak disebut. Kali ini, tindakan Heavenly Net Divine Monarch jelas bukan masalah sepele. Orang harus tahu bahwa meskipun ada banyak kultivator yang tinggal di surga yang hancur, tidak banyak yang berada di atas Orde ke-5. Hanya ada beberapa kultivator Orde ke-6 dan beberapa kultivator Orde ke-5,
Tetapi Heavenly King Surgawi telah meminta 200 orang sekaligus, yang setara dengan mengambil setengah dari kekayaan seluruh provinsi roh. Bagaimana mungkin Qin Chuan tidak terkejut? Pria bermarga Wu hanya menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melihat sekeliling sebelum berkata, "Saudara Qin Chuan, jika saya jadi Anda, saya akan menutup arai terlebih dahulu. Jika beberapa saat kemudian, saya khawatir Anda tidak akan dapat mengumpulkan 200 Master Open Heaven Orde kelima. Kamu harus tahu apa konsekuensinya jika kamu tidak mematuhi perintah tuanku." Petik 2. Qin Chuan tertegun sejenak sebelum menoleh untuk melihat sekeliling, hidungnya hampir bengkok karena marah. Namun, ada beberapa kultivator Open Heaven Orde kelima yang telah tinggal di Provinsi Roh mendengarkan perintah pria bermarga Wu barusan. Untuk menghindari dipanggil oleh Qin Chuan, mereka dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Banyak dari mereka hanya melewati tempat ini atau berhenti sementara di sini untuk berdagang dengan orang lain. Jika mereka ditangkap oleh Qin Chuan, bukankah mereka akan terlibat? Dengan beberapa orang yang memimpin, lebih banyak kultivator Orde kelima melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, puluhan kultivator Orde kelima sudah pergi. Qin Chuan menjadi marah dan berteriak, "Buka formasi. Jika ada yang berani meninggalkan tempat ini, bunuh mereka tanpa ampun." Petik 2. Mengatakan demikian, dia terbang ke langit, menghentikan kultivator Open Heaven Orde kelima yang akan pergi, dan meninju. Open Heaven Orde kelima juga cukup sial. Sebelum dia bahkan bisa membela diri, Qin Chuan telah meninju wajahnya. Untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, Qin Chuan tidak menahan sedikit pun. Serangan bertenaga penuh dari Open Heaven Orde ke-6, bagaimana mungkin seorang kultivator Orde kelima menahannya? Pukulan ini secara langsung menghancurkan kepala kultivator Open Heaven Orde kelima, menyebabkan darah menyembur keluar dari lehernya saat mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi di salah satu dari domain besar di 3000 dunia, tetapi di tanah tanpa hukum seperti surga yang hancur ini, ada terlalu banyak kasus orang yang saling membunuh. Melihat Qin Chuan membunuh Orde kelima, para kultivator yang tersisa tidak lagi berani bertindak gegabah, semuanya menyusutkan leher mereka dan menjadi seperti burung puyuh di musim dingin. Dengan suara gemuruh yang keras, barisan besar yang menutupi seluruh provinsi roh ditutup dan menyegel dunia luar. Tanpa izin Qin Chuan, tidak ada yang bisa dengan mudah pergi. Meskipun banyak kultivator panik dalam menghadapi perubahan mendadak ini, Qin Chuan tidak peduli dengan mereka. Dia hanya melihat orang-orang dari Istana Jaring Surgawi dan bertanya, "Kakak Wu, apa yang sebenarnya terjadi?" Pria bermarga Wu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi bagaimana dia bisa dengan santai menyebutkannya? Qin Chuan menjadi cemas dan berkata dengan tatapan memohon, "Kakak Wu, mengapa kamu tidak masuk dan duduk sehingga Qin ini dapat memainkan peran sebagai tuan rumah?" Meskipun ada kekurangan persediaan di provinsi roh ini, ada produk khusus yang disebut buah roh giok. Ini yang paling manis dan enak. Kalian kakak-kakak pasti telah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, jadi belum terlambat bagi kalian untuk beristirahat di sini dan melepas dahaga. Petik 2. Kata-katanya bukan tanpa alasan. Yang disebut buah roh giok memang khas lokal dari tempat ini dan tidak terlalu berguna. Namun, bagi kultivator wanita, itu memiliki beberapa efek dalam melestarikan masa muda mereka. Namun, hasil buah ini sangat kecil dan begitu muncul, akan segera dibagi-bagi. Qin Chuan juga dapat menyembunyikan beberapa barang pribadinya karena dia bertanggung jawab atas provinsi roh ini. Dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan pria bermarga Wu, sehingga pihak lain tidak ingin mengatakan terlalu banyak kepadanya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil jalan ini, berharap buah roh giok akan memindahkan wanita di sampingnya. Benar saja, ketika dia mendengar kata-kata, buah roh giok, mata wanita itu, yang selama ini dingin, sedikit berbinar. Sebagai murid jaring surgawi, dia secara alami telah mendengar tentang buah roh giok, tetapi setiap kali buah-buahan ini diserahkan ke istana jaring surgawi, mereka akan dibagikan kepada selir gurunya, jadi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Wanita selalu sangat memperhatikan penampilan mereka. Meskipun mereka telah mencapai Open Heaven Orde ke-6 dan penampilan mereka tidak tua, mereka masih ingin tetap awet muda selamanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap kakak seniornya. Setelah bertahun-tahun bersama, bagaimana mungkin kakak senior ini tidak memahami keadaan saudara mudanya saat ini? Diam-diam menunda sejenak tidak masalah, jadi dia segera mengangguk dan berkata, "Kamu benar, mari kita istirahat sebentar sebelum pergi." Qin Chuan sangat gembira dan dengan cepat mengulurkan tangannya, "Tolong lewat sini." Setelah beberapa saat, Qin Chuan memimpin keduanya dari istana jaring surgawi ke aula utama dan mengambil tempat duduk mereka.
Pria bermarga Wu masih memikirkan bagaimana dia harus merespons jika Qin Chuan mengemukakan masalah itu sekarang. Bagaimanapun, itu normal bagi seseorang untuk menjadi lunak setelah menerima manfaat. Jika saudara mudanya menerima manfaat dari Qin Chuan, tidak mungkin dia bisa mengabaikannya. Namun, setelah duduk, Qin Chuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengobrol santai dengannya. Pria bermarga Wu sangat puas, merasa bahwa Qin Chuan adalah orang yang cukup baik dan tidak bisa tidak memikirkannya. Setelah beberapa saat, seorang pelayan datang dengan sepiring buah roh, masing-masing seukuran kepalan tangan, tembus pandang dan harum. Wanita dari istana jaring surgawi menatap buah roh giok sejenak. Melihat penampilan buah-buahan ini, dia sangat menyukainya, jadi bagaimana dia bisa tahan memakannya sekarang? Tepat ketika dia hendak menyimpannya, Qin Chuan tiba-tiba menoleh dan berkata, buah ini baru saja dipetik, jadi kamu harus segera mengambilnya. Hanya dengan begitu itu akan memiliki efek terbaik. Petik 2. 5465. Ketika wanita itu mendengar ini, ekspresi konflik muncul di wajahnya. Kakak senior mengerti apa yang dia pikirkan dan tersenyum, karena ada 6 buah, mengapa tidak makan sedikit dan meninggalkan beberapa. Mendengar ini, wanita itu tersenyum dan mengangguk, seperti yang dikatakan kakak senior. Senyumnya begitu mempesona bahkan aula yang sedikit redup menjadi lebih cerah. Menjangkau dengan jari-jarinya yang ramping, dia mengambil buah dan meletakkannya di dekat mulutnya sebelum dengan lembut menggigit kulitnya. Dengan sedikit kekuatan, aliran jus buah manis mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya, hanya menyisakan lapisan kulit. Wanita itu bahkan tidak punya waktu untuk menikmati rasa indah dari buah ini sebelum wajahnya yang cantik tiba-tiba kehilangan semua warna saat angkatan dunia tiba-tiba mulai melonjak. Pria bermarga Wu terkejut, saudari junior, apa yang terjadi? Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Chuan dengan ekspresi dingin, apa yang kamu lakukan? Ketika dia mengisap jus buah ke perutnya barusan, dia jelas merasakan energi aneh tersedot ke perutnya. Meskipun dia belum pernah makan buah roh giok ini sebelumnya, dia tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki buah ini. Karena itu masalahnya, itu hanya bisa berarti ada yang salah dengan buahnya. Begitu dia selesai menanyakan pertanyaan ini, wanita itu merasa ada yang tidak beres. Energi aneh ini sangat korosif, dan meskipun dia adalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6, dia tidak dapat menahannya. Saat dia memeriksa tubuhnya, alam semesta kecil yang awalnya murni dan tanpa cacat sebenarnya memiliki jejak energi gelap, membuatnya tampak sangat jahat. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan dunianya untuk menahan korosi, ekspresinya dipenuhi dengan kesulitan seolah-olah dia telah diracuni. Pria bermarga Wu tertegun sejenak sebelum dia menjadi marah dan memanggil pedang panjang, mengarahkannya ke Qin Chuan. Qin Chuan, kamu mencari kematian. Pada pedang panjang, cahaya pedang-pedang berdenyut seperti lidah ular, mengirimkan aura tajam yang memotong beberapa helai rambut Qin Chuan. Namun, Qin Chuan tampaknya tidak keberatan sama sekali. Dia dengan tenang mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum memiringkan kepalanya ke arah pria bermarga Wu sambil tersenyum, mengapa saudara Wu begitu marah? Pada saat ini, dia tidak lagi berhati-hati seperti sekarang. Sebaliknya, dia memiliki tampilan penuh percaya diri. Penampilannya membuat pria bermarga Wu semakin marah, dan saat dia akan membunuhnya, dia mendengar Qin Chuan berkata dengan santai, pedang tidak memiliki mata, jadi saudara Wu harus berhati-hati. Tidak masalah jika Anda melukai Qin ini, tapi saya khawatir suster junior Anda tidak dapat diselamatkan. Petik 2. Apakah kamu salah satu dari 2 orang raja ilahi lainnya? Pria bermarga Wu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dan Qin Chuan tidak memiliki keluhan masa lalu satu sama lain, jadi tidak ada alasan baginya untuk bertindak seperti ini. Namun, jika Qin Chuan adalah salah satu dari 2 orang raja ilahi lainnya, itu adalah sebuah kemungkinan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, adik perempuan saya adalah murid guru yang paling dicintai. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan kedua raja ilahi itu tidak akan bisa melindungimu. Qin Chuan, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus cepat menyerah dan menyerahkan penawarnya. Sebenarnya, dia juga agak bingung. Lagi pula, ketika kultivasi seseorang mencapai Open Heaven Orde ke-6, racun macam apa di dunia ini yang bisa membuat saudara mudanya kesulitan untuk menolaknya? Dari sudut matanya, dia bahkan bisa melihat jejak ki hitam secara bertahap muncul di tubuhnya. Racun macam apa ini? Mendengar kesalahpahaman sombong pria bermarga Wu, Qin Chuan tertawa, 2 raja ilahi itu. Apakah mereka bahkan layak? Pria bermarga Wu tercengang. Qin Chuan sebenarnya bukan orang-orang dari 2 raja ilahi itu. Kalau tidak, mengapa dia berbicara begitu arogan seolah-olah dia bahkan tidak peduli dengan raja ilahi?
Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, Qin Chuan mengulurkan dua jari dan perlahan meraih pedang panjang yang mengarah padanya, dengan lembut memindahkannya ke samping dan dengan lembut menghibur, "Kakak Wu, jangan khawatir, kehidupan suster junior tidak dalam bahaya, Qin ini tidak berniat menyakitinya. Selama saudara Wu mau bekerja sama, Qin ini tidak hanya bisa meminta maaf kepada kalian berdua, tetapi juga memberi kalian berdua jalan menuju puncak marsial Dao." Reaksi pertama pria bermarga Wu adalah bertanya-tanya apa yang pria ini coba katakan. Adik perempuannya tampaknya telah diracuni dan hampir tidak bisa melawan. Apakah dia tidak mencoba menyakitinya? Qin Chuan melanjutkan, "Jika saya ingat dengan benar, saudara Wu langsung menerobos ke Orde keempat saat itu, kan? Sekarang dia telah menembus Orde keenam, dia dapat dianggap telah mencapai batasnya. Jangan bilang kamu tidak ingin menerobos ke Orde ketujuh dan mengalami kemuliaan peringkat tinggi. Saudara mudamu menerobos langsung ke Orde kelima. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde ketujuh, tetapi Anda hanya akan terjebak di Orde keenam. Bagaimana Anda bisa layak untuk suster junior Anda?" Petik 2. Ekspresi pria bermarga Wu mau tidak mau menjadi murung setelah mendengar ini. Dia tidak tahu di mana Qin Chuan memperoleh informasi ini, tetapi seperti yang dikatakan Qin Chuan, saudara mudanya memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ketujuh di masa depan, tetapi dia hanya bisa tetap berada di Orde keenam selamanya. Pada saat itu, apakah saudara muda dengan kultivasi Orde ketujuh tertarik padanya? Dalam keadaan linglung, dia merasa bahwa kata-kata Qin Chuan dipenuhi dengan pesona yang tidak dapat dijelaskan dan nada suaranya tidak sedingin sebelumnya. "Jika memang ada cara untuk mencapai puncak marsial Dao, bagaimana mungkin kamu hanya menjadi Orde keenam?" Petik 2. Qin Chuan sama dengannya. Ketika dia mencapai Open Heaven di masa lalu, dia telah menembus ke Orde keempat, sedangkan Orde keenam adalah batasnya. Jika dia benar-benar memiliki metode ajaib seperti itu, apakah Qin Chuan tidak akan menerobos ke Orde ketujuh? Mendengar pertanyaan ini, Qin Chuan tertawa ringan dan mendorong kekuatannya, menyebabkan auranya meningkat dengan cepat. Di bawah tatapan tercengang dari pria bermarga Wu, auranya dengan cepat menembus ke Orde keenam dan secara bertahap mendekati Orde ketujuh. Namun, saat auranya melonjak, tubuh Qin Chuan juga mulai mengembang. Segera, Qin Chuan menarik auranya dan menjadi sama persis seperti sebelumnya, dengan tenang berkata, "Jika saya ingin menerobos, saya bisa melakukannya kapan saja." "Bagaimana mungkin kamu?" Pria bermarga Wu itu benar-benar tercengang. Dia secara naluriah menolak untuk mempercayai apa yang dia lihat, tetapi apa yang dia lihat di depannya menunjukkan bahwa kata-kata Qin Chuan tidak salah. "Kakak senior." Wanita yang bertarung melawan Ki Hitam berteriak, "Angkatan tinta." "Apa?" Pria bermarga Wu memucat, "Ini kekuatan tinta." Beberapa bulan yang lalu, mereka tidak pernah tahu tentang kekuatan tinta, tetapi suatu hari, dua tamu terhormat tiba di Istana Jaring Surgawi, keduanya di Open Heaven Stage Orde ke-8. Mereka tidak tahu siapa mereka, tetapi setelah percakapan singkat dengan Jaring Surgawi, mereka pergi. Setelah itu, Jaring Surgawi memanggil mereka dan memberi mereka misi, yaitu menuju ke berbagai provinsi roh di bawah yurisdiksi Istana Jaring Surgawi dan merekrut kultivator tahap Open Heaven di atas Orde kelima untuk bertemu di lokasi yang ditentukan. Heavenly King Raja Ilahi telah memberitahu mereka beberapa hal hari itu. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa dua Master Orde ke-8 yang datang ke Istana Jaring Surgawi hari itu ingin Istana Jaring Surgawi bekerja sama dengan Paradise dan Cave Heaven untuk terlibat dalam perang yang akan menentukan kelangsungan hidup 3000 dunia. Perang ini melibatkan kelangsungan hidup ras manusia, sehingga bahkan Sateret Heaven tidak dapat tetap tidak terlibat. Itu juga dari Heavenly King Surgawi yang mereka pelajari tentang keberadaan klan tinta hitam dan angkatan tinta. Hanya saja mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, jadi kakak senior dan saudara muda sama-sama merasa bahwa kata-kata Cave Heaven Paradise terlalu dilebih-lebihkan. Apa perang kotoran antara 3000 dunia dan kelangsungan hidup ras manusia? Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dunia ini? Tuan mereka hanya setuju untuk bekerja sama dengan mereka karena tekanan. Hal ini tidak terlalu mulia. Surga yang hancur telah ada di luar 3000 dunia selama bertahun-tahun dan tidak berada di bawah yurisdiksi Paradise dan Cave Heaven, tetapi kali ini, mereka harus mematuhi perintah mereka. Jadi ketika Qin Chuan pertama kali bertanya, pria bermarga Wu tidak menjelaskan apapun karena dia merasa malu. Selama ini, dia mengira bahwa surga hancur itu menyendiri, tetapi itu sebenarnya karena Paradise dan Cave Heaven sengaja mengabaikannya. Paradise dan Cave Heaven memiliki warisan yang begitu luas, apakah benar-benar tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang surga yang hancur? Namun, orang-orang di Paradise dan Cave Heaven juga tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dihentikan,
jadi mereka diam-diam menyetujui keberadaan surga hancur, memungkinkan tempat ini menjadi tempat berkumpulnya 3.000 dunia yang gelap. Ketika kultivator Sacred Heaven dibutuhkan, Cave Heaven Paradise dapat dengan mudah memaksa mereka untuk berkompromi, sama seperti kali ini. Kedua rekan murid itu tidak tahu kondisi seperti apa yang diberikan oleh orang-orang dari Cave Heaven dan Paradise kepada guru mereka, tetapi guru mereka memang sangat antusias dengan masalah ini dan menyuruh mereka untuk menangani masalah ini dengan baik agar tidak mempermalukannya. Mereka telah mendengar tentang klan tinta hitam dan pasukan tinta, tetapi tak satu pun dari mereka pernah melihat mereka sebelumnya. Jadi meskipun dia secara pribadi melihat suster juniornya terbungkus oleh aura hitam, pria bermarga Wu tidak mengaitkannya dengan kekuatan tinta dan hanya berpikir bahwa dia telah diracuni. Di sisi lain, wanita yang menderita korosi kekuatan tinta tiba-tiba bereaksi. Bukankah kondisi ini mirip dengan transformasi tinta yang disebutkan guru mereka sebelumnya? Qin Chuan terkekeh, apakah kamu tahu? Karena Anda tahu, itu menyelamatkan saya dari kesulitan menjelaskan. Itu benar, ini adalah kekuatan dari Ing Force. Petik 2. Pria bermarga Wu dengan dingin bertanya, apakah Anda murid tinta hitam? Tidak heran Qin Chuan tidak mengungkapkan kekurangan apapun sebelumnya. Dia telah mendengar bahwa murid tinta hitam tidak terlihat berbeda dari ras manusia biasa, tetapi sifatnya telah lama hilang. Qin Chuan terkekeh ringan, jadi apa? Selain itu, saya bukan satu-satunya murid tinta hitam di sini. Petik 2. Mengatakan demikian, dari sudut gelap aula, 4 sosok lagi tiba-tiba berjalan keluar, salah satunya orde kelima, 2 orde keenam, dan salah satunya benar-benar tertutup hitam. Meskipun tidak mungkin untuk melihat wajahnya atau kultivasinya yang tepat, siapapun dapat merasakan betapa kuatnya dia. Ekspresi pria bermarga Wu berubah drastis saat dia meraih junior sisternya dan melayang ke langit, bersiap untuk pergi. Begitu dia berubah menjadi murid tinta hitam, dia akan benar-benar kehilangan sifat aslinya. Bahkan jika dia bisa maju ke orde ke-7, apakah dia akan tetap menjadi dirinya sendiri? Siapapun yang menghadapi situasi seperti itu tidak akan mudah berkompromi. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, dia dihentikan oleh tirai cahaya transparan. Tidak diketahui kapan tempat ini diatur dengan pembatasan, tetapi telah diisolasi dari dunia luar. Pria bermarga Wu akhirnya mengerti mengapa Qin Chuan memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Sejak dia mengundang mereka masuk, dia mungkin sudah membuat rencana. Sungguh menggelikan bahwa mereka berdua dengan bodohnya masuk ke dalam jebakan. Pihak lain memiliki setidaknya 3 Master Orde ke-6 yang bekerja bersama, dan mereka juga berada di tengah-tengah formasi, jadi pria bermarga Wu yakin bahwa dia dan saudari juniornya bukan tandingan mereka. Dia takut perjalanan ini akan berakhir dengan bencana, tetapi meskipun demikian, dia tidak mau hanya duduk dan menunggu kematian. Berbalik, dia melindungi suster junior di belakangnya dan mengacungkan pedang panjangnya, mengeluarkan beberapa teriakan untuk memperkuat keberaniannya. Namun, pemandangan di depannya membuatnya terpana. Qin Chuan dan yang lainnya tidak memperhatikannya. Pada saat ini, 3 Master Orde ke-6 dan 1 Master Orde ke-5, termasuk Qin Chuan, semua menatap sosok hitam misterius itu. Siapa Anda, Tuan? Kata-kata Qin Chuan selanjutnya membuat pria bermarga Wu bingung.